Pemirsa, sebanyak 46 jemaah haji non-kuota atau dikenal dengan furoda asal Indonesia dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi. Sebab puluhan jemaah haji tersebut menggunakan visa yang tidak sesuai dengan kerajaan Arab Saudi. Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif menegaskan bahwa 46 jemaah Indonesia telah dipulangkan dalam kondisi sehat. Mereka dideportasi kerajaan Arab Saudi karena berangkat tidak melalui jalur reguler maupun penyelenggara ibadah haji khusus. Ulah travel nakal tersebut bermodus mengiming-imingi jemaah bisa menunaikan haji dengan visa Singapura dan Malaysia. Ya, atas temuan ini Kementerian Agama mengimbau agar calon jemaah berhati-hati dalam memilih travel. Ada 46 orang. Ya, 46 orang sudah sampai di sini, sudah menggunakan baju ihram dan datang tidak melalui PIHK. Jadi bukan travel yang biasa memberangkatkan jamaah haji khusus, ya, tetapi ini adalah travel biasa. Kemudian dokumen yang digunakan juga tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Karena itu sempat terdampar di bandara. Ya. Jadi visanya diperoleh dari negara lain, ya, menggunakan kuota negara lain, tapi berangkat dari Indonesia, tidak menggunakan juga travel, dan tentu saja karena tidak menggunakan travel atau PHK yang resmi, maka mereka juga tidak laporan. Ya, pemirsa, terkait 46 jemaah haji non-kuota atau jemaah haji furoda asal Indonesia yang dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi karena tidak memiliki visa yang tidak sesuai dengan kerajaan Arab Saudi. Kita bahas bersama Pak Abdul Khalik, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Khalik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalik sudah bergabung bersama kami. Pak Khalik, kalau Anda melihat adanya 46 jemaah ini yang dipulangkan kembali ke Indonesia karena adanya persyaratan visa yang tidak dibolehkan di Arab Saudi, seperti apa? Ya, saya kira yang pertama kita menyatakan prihatin ya dengan kejadian seperti ini, karena sebenarnya ini bukan kejadian pertama. Jadi mestinya masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslim yang ingin menunaikan ibadah haji itu tidak terbawa iming-iming yang dilakukan oleh salah satu travel yang akan melakukan bisa memberangkatkan haji tanpa kesulitan gitu. Dan saya kira ini adalah satu fenomena di mana merupakan jalan pintas untuk bisa segera menunaikan ibadah haji di tengah antrian panjang calon jemaah haji Indonesia. Jadi kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh travel-travel yang tidak terdaftar di Kementerian Agama dan kemudian memanfaatkan haji furoda sebagai yang bisa ditawarkan kepada masyarakat meskipun mahal dari yang kita duga sebelumnya, gitu. Baik, kalau melihat adanya kejadian ini, Pak Khalik, yang menurut Anda yang bisa bertanggung jawab atas ini siapa sih, Pak? Saya kira pertama bahwa penyelenggara travel itu memang pihak yang pertama kali harus bertanggung jawab, karena semestinya jika yang bersangkutan menyelenggarakan pemberangkatan haji furoda ini semestinya menggunakan izin yang diperoleh di Kementerian Agama dan melakukan pelaporan bahwa yang bersangkutan melaksanakan haji furoda. Dan setahu saya yang sekarang dideportasi itu kemungkinan besar adalah yang tidak melapor dan kemudian penyalahgunaan visa yang tidak semestinya. Baik, Pak Khalik, kalau kita melihat ada 46 jemaah ini yang mendapat musibah ya, tidak diperbolehkan untuk beribadah haji. Nah, dari sini seperti apa nasib dari 46 jemaah ini, bisa diselamatkan atau mungkin jadi pelajaran kah, hanya jadi pelajaran kah, atau pemerintah juga bisa turut andil dalam menolong 46 jemaah ini? Saya kira karena ini adalah korban deportasi ya, jadi mereka juga terkena hukum
dari pemerintah Arab Saudi. Selain ada denda yang mereka harus bayar, juga dilarang untuk masuk ke Arab Saudi dalam kurun waktu 5 tahun. Gitu. Jadi saya kira proses penyelamatannya adalah yang bersangkutan diberi pemahaman bahwa untuk melakukan ibadah haji itu tidak serta-merta harus dengan uang yang tersedia yang banyak, tetapi juga harus waspada terhadap travel yang mengiming-imingi bisa melaksanakan ibadah haji itu, mengantarkan ibadah haji dengan cara yang mudah dan instan. Jadi saya kira ini juga pelajaran bagi masyarakat kita bahwa jangan mudah terprovokasi, jangan mudah termakan oleh iming-iming yang mempermudah melaksanakan ibadah haji hanya dengan cara menyiapkan sejumlah uang, 250 juta misalnya, bahwa hari ini daftar, besok bisa berangkat. Padahal sesungguhnya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa saja travel yang bersangkutan pada tahun-tahun yang lalu itu berhasil meloloskan jamaah. Dan oleh karena itu maka pada tahun ini mengulang kembali dan terkena musibah itu. Jadi sebenarnya deportasi 46 calon jamaah haji Indonesia ini bukan peristiwa yang pertama saya kira ya. Gitu. Jadi saya kira ini pelajaran lah buat masyarakat Muslim Indonesia yang akan pergi haji, waspada terhadap travel yang menawarkan hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan kesannya mudah, tetapi memang penuh resiko. Baik. Tapi kalau dari cerita dari Pak Kholik, berarti sebelumnya sudah pernah ada yang lolos dan berhasil menunaikan ibadah haji ya Pak ya dari cara haji furoda ini? Betul. Jadi ada beberapa teman yang juga melakukan hal seperti ini dan itu lolos begitu. Berarti sebenarnya haji furoda ini legal atau tidak sih Pak Kholik? Yang pasti haji furoda ini adalah haji non kuota. Haji yang tidak terdaftar di Kementerian Agama sebagai pihak yang mengelola dan sekaligus melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi haji furoda itu sebenarnya legal dari pemerintah Arab Saudi, tetapi menjadi bermasalah ketika haji furoda ini tidak melaporkan kepada Kementerian Agama melalui travel yang membawanya. Jadi miss di melaporkannya saja begitu ya Pak Kholik ya, bisa diterima atau tidaknya. Pak Kholik, ini kan masyarakat awam banyak sekali yang kebingungan maksud dari haji furoda atau mungkin haji karena undangan dari pemerintah Arab Saudi. Perbedaannya apa sih Pak Kholik? Sebenarnya haji furoda itu memang haji yang merupakan undangan dari pemerintah Arab Saudi dan juga keluarga-keluarga kerajaan. Dan ini memang semacam privilege gitu bagi raja dan keluarganya untuk mengundang siapa saja umat Muslim di Indonesia yang bisa berangkat ke Tanah Suci, terutama para pejabat negara dan kemudian orang-orang yang dianggap punya faktor kesejarahan yang baik dengan Arab Saudi. Tapi tidak diperjualbelikan ya Pak Kholik undangan ini? Semestinya tidak, tetapi dalam praktek beredar kemana-mana. Dan ini yang dimanfaatkan oleh travel-travel yang memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menjual jatahnya begitu ya Pak Kholik. Baik Pak. Kondisinya adalah antrian panjang kita luar biasa. Betul. Saya juga ingin menanyakan itu. Mungkin ini terpacu atau terpicu karena antrian jamaah haji di Indonesia ini sampai berpuluh-puluh tahun. Terakhir kemarin 20 tahun, maju nambah lagi 40 tahun dan bahkan informasinya udah 60 tahun begitu Pak Kholik. Nah, ini apa menurut pendapat Anda yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengurai begitu atau mempercepat antrian? Iya, jadi memang ada dua penggerak ini yang kasus 46 jamaah di deportasi ini. Pertama, karena antrian yang panjang itu kemudian dimanfaatkan oleh travel-travel nakal ini untuk mencari kesempatan untuk memberangkatkan jamaah haji
dengan ongkos yang luar biasa tinggi. Paling tidak 250 juta itu ongkos yang harus diberikan. Oke. Kemudian pada waktu yang bersamaan, memang kaum muslimin Indonesia itu mendambakan sekali ingin melaksanakan ibadah haji dengan cara yang cepat, begitu, instan. Hari ini daftar, besok bisa pergi. Nah, kondisi ini ketemu antara pemilik travel yang nakal dengan keinginan atau hasrat yang tinggi dari sebagian kaum muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Dan ini sekaligus juga mestinya menjadi, kecuali pelajaran bagi masyarakat Indonesia, juga tugas dari Kementerian Agama untuk menata ulang ya soal pengelolaan ibadah haji di Indonesia terkait dengan tumbuh suburnya haji furoda di tanah air. Baik, terima kasih Pak Abdul Kholik, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Sama-sama, Mbak. Selamat sore, wassalamualaikum.